Ya, adik-adik, ada Pak Primi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Ngapunten Bapak masih di mute Bapak. Halo? Nggih, sampun. Ya. Nggih, ini kita mulai saja nggih Bapak. Ya, monggo silakan untuk mengadakan bimbingan kelompok ini, mudah-mudahan tidak ada kendala. Nggih, Monggo. amin. Nggih, terima Silakan. kasih Bapak. Ya. Nggih, untuk teman-teman atau adik-adik minta tolong kameranya dinyalakan nggih, biar nanti terlihat di layarnya. Ya, terima kasih Dik Ferry, Tri Ardiansyah yang lain bisa menyalakan kameranya juga. Ya, terima kasih Dik Zulfa. Mungkin teman-teman nanti bisa menyusul ya untuk menyalakan kameranya. Ini Ibu mau tanya suara Ibu jelas nggih? Jelas, Bu. Ya. Oke, baik. Kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini ya. Ibu awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak pribadi dan juga adik-adik semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Adik-adik yang lain juga baik ya, dan kalau ada yang kurang sehat, Ibu doakan semoga adik-adik selalu berada dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bersedia untuk hadir melakukan bimbingan kelompok bersama Ibu hari ini, meskipun masih dalam keadaan daring ya. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih adik-adik. Kira-kira siapa yang memimpin doa? Dik Ferry? Siapa yang mau memimpin doa? Dik Zulfa, silakan. Oh, Dik Rizky Ramadhani, monggo. Dek Bila, ya Allah. Ya, silakan Dek Bila. Memimpin doanya. Mulai doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Bismillah. Amin. Amin. Terima kasih Dek Bila sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, adik-adik semuanya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan melakukan kegiatan apa ya? Bimbingan? Benar banget, luar biasa, bimbingan kelompok ya. Nah, kira-kira nih adik-adik sebelumnya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok atau belum? Belum. Oh, dereng nggih Bapak? Belum pernah. Oh, nggih. Ya, kalau belum pernah, Ibu akan menjelaskan nih kepada adik-adik apa sih itu bimbingan kelompok ya. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang berdinamika yang diberikan kepada peserta didik, adik-adik dalam bentuk kelompok seperti kita sekarang ini. Kalau yang kemarin kita lakukan itu kan bimbingan kelas, lingkupnya lingkup kelas, jadi teman-temannya satu kelas. Nah, kalau sekarang ini bimbingan kelompok, lingkupnya kelompok, jadi hanya beberapa anak saja yang mengikuti, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk memberikan wawasan dan juga pemahaman kepada adik-adik semuanya. Nah, untuk tema atau topik yang akan kita angkat nanti, itu yang berkaitan dengan adik-adik semuanya, yang tentang sosial ataupun kehidupan pribadi adik-adik yang saat ini dialami adik-adik atau saat ini sedang marak terjadi gitu, isu-isu terkini gitulah ya intinya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Bisa? Ya, Bu.
Iya, bisa. Adik-adik yang lain minta tolong nanti kameranya dinyalakan ya, jangan dimatikan ya. Kalau mungkin terkendala sinyal atau apa, sesekali saja dinyalakan. Dimatikan boleh, tapi nanti nyala lagi, mati lagi gitu ya. Nah, adik-adik dalam bimbingan kelompok ini, nanti Ibu harapkan adik-adik bisa merahasiakan apa yang sudah kita bahas di sini gitu ya. Dan selain itu juga diharapkan adik-adik nanti bisa aktif gitu, menjawab, aktif memberikan respon terhadap hal-hal yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Terus selain itu, adik-adik juga harus tetap mematuhi norma-norma yang ada. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya adik-adik? Bisa dipahami? Ya, Ibu juga mau ini menyampaikan beberapa peraturan yang harus adik-adik taati. Yang pertama, adik-adik wajib hukumnya menyalakan kamera. Terima kasih kepada Dek Tri, siapa ini? Zulfa Saskia lah ya, sama Dek Feritri sudah menyalakan kamera. Nah, adik-adik yang lain minta tolong untuk menyalakan kameranya ya. Nah, untuk adik-adik nanti kalau mau ke belakang, mau minta izin, bisa menulis di room chat atau raise hand atau bisa langsung buka mikrofonnya gitu. Dek Muhammad Adi nggak apa-apa, kameranya bisa dinyalakan. Oke, selanjutnya nanti kalau adik-adik mau mengemukakan pendapat apapun itu, adik-adik bisa langsung saja mengemukakannya ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik tentang kegiatan bimbingan kelompok kita? Cukup paham? Kok diem-diem aja, ya loh. Ini suaranya Ibu masuk kan? Paham, Bu. Paham. Suaranya masuk ya, Dek? Masuk. Iya, terima kasih, Dek Ferry. Ya, oh iya. Apa ini diem-diem karena belum kenal sama Ibu ya? Ibu udah kenalan kemarin. Tapi apa mau kenalan lagi? Udah kenal belum sih sama Ibu, adik-adik? Udah. Udah, siapa? Ayo. Ayo. Nah, diem lupa berarti. Lupa po sama Ibu. Ibu perkenalan lagi. Halo adik-adik. Kayaknya Ibu harus ini ya, harus belajar ilmu kebatinan ya untuk mengetahui apa yang adik-adik sampaikan gitu ya. Gimana? Mau perkenalan lagi sama Ibu? Oke, kalau gitu kita perkenalan lagi aja ya. Ibu awali, nanti satu-satu adik-adik harus perkenalan ya. Karena adik-adik diem-diem aja, berarti satu-satu harus perkenalan biar Ibu tahu nih nama-namanya. Siapa yang diem, siapa yang aktif nanti. Ibu awali dari Ibu, perkenalkan. Nama Ibu Dwi Retnosari. Adik-adik bisa panggil Ibu dengan nama Bu Retno. Ya, siapa tadi namanya? Bu Retno. Oke, Bu Retno. Lanjut perkenalannya ke Dek Tri Audia. Silahkan perkenalkan nama lengkap dan juga nama panggilan ya. Silahkan. Kenalkan, nama saya Tri Audia Zulfa Saskia, panggilannya Audia. Ya, halo Dek Audia. Lanjut. Lanjut Dek Audia, nunjuk siapa temannya buat perkenalan. Masih di mute, Dek. Nunjuk siapa? Rizky aja. Rizky, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Naili Salsabila dari nomor absen 30. Nama panggilannya? Dek Bila. Ya. Ya, Dek Bila nunjuk satu anak untuk perkenalan lagi. Silahkan. Melinda Nabila Setiawati. Silahkan, Dek Melinda Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Nabila Setiawati, dipanggil Melinda. Ya, Dek Melinda, halo. Nunjuk siapa lagi temannya? Hilang. Talita. Siapa? Talita.
Nah, silahkan. Siapa tadi yang ditunjuk? Selanjut ke Dek Ferry Tri, wis. Dek Ferry Tri, silahkan perkenalan. Perkenalkan nama saya Ferry Tri Ardiansyah, panggilannya Ferry. Oke, Dek Ferry nunjuk siapa lagi yang perkenalan? Adit, Bu. Adit, Muhammad Dek Adit, Adit. ya. Ya, silahkan perkenalan. Halo teman-teman, Halo. perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Rizwan, panggilannya Adit. Ya, Dek Adit nunjuk siapa lagi? Nunjuk Rahman, Bu. Ya, silahkan Dek Rahman. Halo, nama saya Rahman Prasetyo, biasa dipanggil Rahman. Halo Dek Rahman. Dek Rahman nunjuk siapa? Masih ada dua orang yang belum berkenalan. Melani. Melani, silahkan. Lah, oh ada. Perkenalkan nama saya Melani Rama Febrianti, dipanggil Melani. Ya, Dek Melani nunjuk siapa lagi? Masih ada yang belum berkenalan ini. Kalita. Ya, silahkan. Perkenalkan nama saya Talita Azalia, dipanggil Talita. Halo Dek Talita. Silahkan nunjuk siapa lagi temennya? Masih ada yang belum berkenalan kan? Kurang siapa, Bu? Alika. Aisyah. Alika, silahkan. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Luka Fernanda, kelas 9A nomor absen 3. Ya, nama Panggilannya panggilannya? Alika. Alika. Aisyah atau Alika tadi? Nunjuk siapa lagi? Aisyah Buya Alika Bul. Ya, satu lagi yang belum berkenalan, silahkan terakhir. Dia Aditya Novi ya? Sudah belum? Belum kan? Aditya Novi Al-Bukhari, benar bukan? Oh, sinyalnya buruk ini. Ya, baik. Oke, berarti udah kenal semuanya ya. Udah kenal sama Ibu kan? Nah, jangan diem-diem aja. Nggak apa-apa. Kita saling berdiskusi aja di sini. Nggak usah takut-takut. Nggak usah takut sama Pak Pri. Pak Pri orangnya baik kok ya. Ya. Selanjutnya, Ibu ada permainan nih adik-adik. Permainannya sambung lagu. Nah, tadi kan udah perkenalan. Sekarang kita permainan dulu sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya. Tahu kan lagu-lagu? Tahu sambung lagu kan? Tahu permainan sambung lagu? Nah, Dek Bila tahu nih. Enggak, Bu. Ya, jadi nanti Ibu awali dulu. Ibu nyanyi kan. Misalkan lagunya apa ya? Aduh, Ibu enggak nyanyi. Apa ya? Nah, misalkan Ibu nyanyi bergetar hati bergetar. Nah, di terakhir itu kan bergetar gitu kan. Terus Ibu nunjuk di Audia gitu. Nah, berarti nanti di Audia sambung dengan bergetar terus apa gitu. Bergetar Sambung lagi. jantungku bergetar. Nah, tapi nggak boleh dalam satu lagu ya. Ibu awali ya. Oke, gimana? Paham? Bisa dipahami permainannya? Bisa dipahami? Bisa? Enggak. Bisa atau tidak? Nanti Pak Pri juga ikut bernyanyi juga tidak apa-apa, Pak. Bisa dipahami ya, adik-adik? Ibu awali ya? Ya, Bu. Ya. Mau request lagu? Jangan, Ding. Ibu nggak tahu lagu-lagu, Ding. Ibu, bentar, mikir lagu dulu. Ya, Ibu awali. Kita akan bermain sambung lagu, oke? Ibu awali dulu. Pak Pri juga ikut nggih, Bapak? Pak Pri nggak bisa nyanyi, Mbak. Aduh. Ya. Oke. Ibu awali. Nanti adik-adik bisa nunjuk Pak Pri juga nih. Pak Pri juga ikut bermain. Ibu awali ya. Lagunya lupa kan jadinya. Lagunya sayang
Apa kowe krungu cerita atiku. Oke, selanjutnya di Zulfa, di atiku. Silahkan dilanjutkan. Nggak tahu lagu, Bu. Aduh, kok nggak tahu lagu toh? Nggak apa-apa, sembarangan wis. Tahu Boleh, Paham, Dek Mila. mengharap engkau kembali. Lanjut. Melani. Melani, kata Bapak. Melani, yang bisa lagu. Kanan kiri, putar kiri. Mau putar-putar kiri itu tadi dia bilang tuh. Sampai adikku, Bu. Gimana teman-teman yang lain kok diem-diem aja permainannya nggak seru ya? Ayo Allah, menyedihkan ya. Baiklah, kalau seperti itu, karena adik-adik sepertinya tidak terlalu antusias dengan permainannya, Ibu akan melanjutkan saja ya. Nah, kemarin kan kita sudah berdiskusi nih di forum grup WA ya. Nah, kita kan sudah menentukan satu tema nih. Ada yang ingat nggak temanya apa? Ayo, tema yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok pagi hari ini. Apa temanya? Favorit. Strategi? Sekolah favorit. Good. 100 poin untuk Dek Melani. Strategi masuk sekolah favorit. Nah, kira-kira nih Bu mau tanya. Kita di sini dalam membahas tema kita pada kali ini kita akan dilakukan secara homeroom ya. Ada yang udah tahu homeroom itu apa? Atau sudah pernah mendengar mungkin? Belum tahu? Belum tahu ya? Kalau belum tahu, Ibu akan sampaikan. Jadi, homeroom itu merupakan upaya untuk menciptakan suasana rumah pada adegan kelompok seperti yang kita lakukan saat ini. Sehingga tercipta suasana yang informal, penuh dengan rasa kekeluargaan, dan interaksi alamiah untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan pelajaran, kegiatan sosial, tata tertib, moral, cara berpakaian, atau masalah-masalah lain di luar sekolah, seperti itu. Nah, karena tema kita hari ini strategi masuk sekolah favorit, kita akan menggunakan teknik homeroom. Jadi kayak diskusi aja secara bareng-bareng kayak gitu. Bisa dipahami adik-adik? Oh iya, tadi di awal Ibu sudah bilang ya, diharapkan adik-adik bisa aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Ini adik-adik tadi habis ini ya, Zoom matematika ya? Pikirannya masih ini ya? Masih pusing. Masih pusing ya? Nah, nggak usah pusing-pusing. Di sini nggak usah dipikir pusing. Kita mengalir aja. Yuk sambil enjoy aja, sambil bercanda-canda kayak gitu. Nggak usah sepaneng. Terus sekarang kalau bisa kameranya dinyalakan gitu ya. Nah, apa tema kita hari ini tadi? Strategi masuk sekolah favorit. Good, strategi masuk sekolah favorit. Kira-kira Ibu mau tanya nih, adik-adik sudah ada rencana mau masuk SMA atau SMK atau MA yang akan dituju belum setelah lulus SMP nanti? Sudah ada atau belum? SMA. Sudah. Bu, sudah. Oh, sudah. Udah ada bayangan nih, aku habis ini mau ke sekolah ini gitu. Udah ada ya? Udah. Nah, good point. Berarti adik-adik memang adik-adik yang memang merencanakan karirnya itu luar biasa gitu. Nah, kira-kira adik-adik sudah paham belum sih? Kan adik-adik sudah ini ya, sudah memilih aku habis ini mau lanjut di sekolah ini, misalkan SMA atau SMK atau MAK gitu. Udah tahu belum perbedaan dari SMA atau SMK? Sudah tahu? Sudah. Di Aditya Novi. Nah, Aditya Novi mau tanya Ibu. Di Aditya Novi ini mau lanjut di SMA atau SMK? SMK.
SMK. Kalau bayangan tentang SMK menurut Dek Aditya Novi itu apa? Panggilannya siapa sih, Dek? Aditya boleh, Novi boleh, Bu. Oke, Dek Aditya. Pandangannya tentang SMK itu SMK yang gimana coba? Gak diem. Mungkin teman-teman yang lain pandangannya tentang SMK itu yang seperti apa? Di Audia mungkin mau jawab, Dek Talita mungkin mau jawab. Boleh, Dek Bila? Kalau SMK kan bisa langsung kerja gitu ya, Bu. SMK bisa langsung kerja. Ya. Terus kalau SMA? Kalau SMA tuh lebih ke apa tuh? Kuliah ya, Bu, apa? Ya gitu. Lebih ke kuliah. Ya. Baik, terima kasih Dek Bila. Ya. Oh ya teman-teman, tadi Ibu kelupaan belum ngasih link presensi ya. Nah ini Ibu sudah kirim link presensi di room chat, bisa sambil diisi ya. Ya, itu pandangan dari Dek Bila tentang SMA, yang kalau SMA berarti nanti lanjut kuliah, kalau SMK nanti langsung kerja. Oke, good point. Teman-teman yang lain mungkin mau menyampaikan tentang pandangannya? Ya, Bu. Ya, boleh. Silahkan. Menurut saya, sekolah SMK adalah di mana seorang murid belajar berkreatif, karena di SMK bukan hanya belajar materi, tetapi juga praktik. Good. Luar biasa. Itu tadi SMK. SMA-nya? Oke, benar banget apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik. Ada pandangan-pandangan tertentu yang memang muncul gitu ya di benak adik-adik semuanya. Nah, Ibu mau menyampaikan, kalau meluruskan saja, Ding, kalau SMA itu nggak harus ini kok, nggak apa ya, persepsinya tuh kalau di SMA nggak harus lanjut kuliah, di SMA mau kerja juga bisa, tergantung dari plan karirnya kita itu mau bagaimana gitu. Kalau di SMA mungkin materi yang dipelajari itu lebih ke materi-materi yang tidak mengarah ke kejuruan gitu. Misalkan kayak di SMP ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ada IPA, ada IPS, seperti itu. Nah, kalau di SMK itu kan kejuruan ya. Jadi dia lebih ada skill khusus, kemampuan khusus untuk yang harus dimiliki oleh adik-adik sebagai bekal gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak SMK juga bisa kuliah. Banyak kok anak SMK yang kuliah, misalkan jurusannya di IT misalkan. Kalau SMK IT itu bisa masuk ke kuliahnya di ilmu komunikasi atau teknik informatika kayak gitu. Jadi sebenarnya sama antara SMA dan SMK, hanya saja porsi pembelajarannya itu yang berbeda. Terus Ibu mau lanjut lagi. Kira-kira adik-adik kan ini mau udah mempersiapkan sekolahnya, mau sekolah di sini gitu. Nah, kira-kira adik-adik sudah tahu belum jalur masuk untuk penerimaan peserta didik baru SMA, SMK atau MAK? Sudah tahu belum? Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Di Aditya belum tahu. Adik-adik yang lain sudah tahu belum? Belum. Belum tahu ya. Dibila belum tahu. Yang lain belum tahu juga? Belum. Oke. Kalau gitu Ibu mau share video dulu. Ibu mau share video. Mohon izin ya, share screen-nya. Sudah terlihat belum ininya, share screen-nya Ibu? Sudah. Sudah. Oke.
bisa sambil dibaca ya, soalnya ini Ibu buatnya kemarin terlalu kecepatan. Nah, tadi kan yang pertama ada jalur, sambil Ibu jelaskan saja ya. Tadi yang pertama kan ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini jalur yang memberikan apresiasi kepada anak-anak yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik ataupun non-akademik. Ini yang jalur yang pertama. Terus, jalur yang kedua ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diberikan kepada anak-anak yang dari keluarga tidak mampu gitu, atau dari keluarga nakes. Tahu kan nakes? Nah, nih dijelaskan nih. Ada anak-anak yang terdaftar dalam DTKS atau penerima KJ+, terus pemegang kartu pekerja Jakarta. Nggak ada pekerja Jakarta di sini ya. PIP juga masuk. Untuk jalur afirmasi. Selanjutnya ada jalur zonasi. Nah, kalau jalur zonasi ini lebih menekankan pada wilayah tempat tinggal adik-adik dengan sekolah yang akan adik-adik tuju. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti pengen sekolah di mana ya, misalkan kalau di sini tuh SMA-nya di mana, Ibu nggak terlalu paham ya? Karena Ibu SMA 15. Nah, itu juga harus dipertimbangkan dengan tempat tinggal adik-adik, jaraknya itu seberapa, masuk dalam zonasinya itu bagaimana gitu. Mungkin nanti bisa cari-cari di ini kan yang PPDB tahun 2021 ya, tahun ini ya, untuk adik-adik kan tahun depan. Nanti kalau ketemu lagi sama Ibu akan ini coba untuk memberikan layanan lagi kepada adik-adik. Itu untuk jalur zonasi. Terus selanjutnya ada jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Jadi kan kalau misalkan guru itu kan ada ini ya, ada ditugaskan di mana gitu. Nah, di sini ada biar kan kalau jalur zonasi misalkan orang tuanya pindah tugas nih, orang tuanya pindah tugas, anaknya ikut. Kalau dia masuknya jalur zonasi dan nggak dikasih jalur ini, kan ini seperti kayak diasingkan gitu ya. Jadinya ada jalur pindah tugas orang tua dan anak guru gitu. Oke, stop dulu. Stop share dulu. Nah, dari jalur masuk tadi, adik-adik bisa memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Ada berapa jalur untuk masuk SMA atau SMK? 3. 3 atau 4? Ayo. Ada berapa tadi? 3. 3, apa aja? Jalur afirmasi. Jalur afirmasi. Lagi? Zonasi. Zonasi. Lagi? Lupa, Bu. Yang lain? Jalur pindah tugas orang tua atau anak guru. Ya, lagi? Satu lagi? Jalur prestasi. Jalur prestasi. Good, berarti adik-adik udah tahu ya. Nah, selanjutnya nih Ibu mau tanya. Adik-adik sudah ada, kan udah ada rencana tadi. Aku mau lanjut di SMA ini, aku mau lanjut di SMK ini. Nah, adik-adik sudah buat rencana. Rencana nanti kalau misalkan mau masuk ini aku harus apa gitu. Misalkan nabung dulu, misalkan. Kalau enggak belajar yang giat gitu. Udah ada rencana itu belum kira-kira adik-adik? Udah? Belum. Udah, oke. Okay. Oh, good, Debila. Mantap, luar biasa, Dek. Siapa Aditya juga. Yang adik-adik yang lain? Udah ya? Udah atau belum? Sudah, oke. Okay. Nanti action plan atau rencana adik-adik itu nanti tolong ya, nanti tolong dikirimkan ke Ibu. Ibu mau lihat. Nah, yang terakhir Ibu ada ini. Rencana apa, Bu? Nah, tadi yang Debila buat rencana apa coba?
Tadi katanya udah buat. Oh, itu ya. Ya, jadi rencana adik-adik untuk masuk sekolah favorit. Jadi rencananya misalkan Dek Bila mau lanjut di mana Dek Bila? Mondok di SMA 2 sama Mondok. SMA 2 sama Mondok. Berarti kan kalau Mondok itu Dek Bila harus disiplin ya. Berarti dari sekarang nanti dituliskan harus bangun pagi, belajar jam segini sampai jam segini. Nah, kayak gitu. Jadi rencana-rencana adik-adik untuk dapat masuk ke sekolah yang sudah adik-adik tuju. Seperti itu. Nanti dikirimkan ke Ibu ya. Ya. Di grup apa PC, Bu? PC boleh, di grup boleh. Nanti Oke. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Good. Dek Bila bisa. Adik-adik yang lain? Bisa, Bu. Oke, Dek Aditya bisa. Oke, nah yang terakhir nih, Ibu ada tips masuk sekolah favorit. Nih, karena kemarin Ibu buatnya kecepatan ya, Ibu stop dulu. Yang pertama ada mengikuti bimbingan belajar. Nggak wajib sih, tapi kalau misalkan mau ya lebih baik gitu. Kalau nggak bimbingan belajar, bisa belajar sama teman-teman yang lain. Atau kalau nggak, misalkan ada waktu luang nih, ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan kepada guru-guru mata pelajaran yang lain. Itu. Yang kedua, ikut serta dalam tryout massal. Kan adik-adik ini udah kelas 3 ya. Udah sewajarnya untuk latihan soal seperti itu. Terus yang ketiga, sharing dengan kakak tingkat. Pasti kenal kan kakak tingkatnya. Atau bahkan ada kakak tingkat gitu kan ya. Nah, boleh sharing. Mbak, kok bisa masuk di sini tuh gimana? Mas, kok gitu gimana gitu. Terus yang keempat, memilih penjurusan yang sesuai dengan kemampuan. Jadi adik-adik harus paham dengan kemampuan adik-adik. Nah, kira-kira tadi seperti Dek Bila mau mondok sama di SMA mana 2 tadi ya. Nah, itu kira-kira Dek Bila harus mengukur kemampuannya Dek Bila gimana. Wah, aku kalau di sini kayaknya aku kuat nih, kayaknya aku bisa. Ini memang kemampuan aku gitu. Amin. Jangan sampai ikutan teman. Misalkan aduh aku punya teman deket nih, misalkan Dek Bila teman dekatnya Dek Aditya tadi. Nah, Dek Aditya mau masuk di SMK. Nah, karena Dek Bila ini teman dekatnya, jadi harus masuk SMK juga. Akhirnya masuk bareng di SMK. Itu nggak boleh. Jadi kita harus punya pendirian kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita sendiri, gitu ya. Terus yang terakhir, mendiskusikan pilihan sekolah dengan guru BK. Jadi adik-adik bisa nih, misalkan bingung antara pilihan SMA atau SMK ya. Gitu. Nanti adik-adik bisa nemuin Pak Pri, saya mau konseling gitu. Saya bingung mau milih sekolah yang mana, kayak gitu. Pak Pri juga akan dengan senang hati menerima adik-adik seperti itu. Terima kasih. Salah. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Enggak, Bu. Ya, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, karena adik-adik nggak ada yang tanya ya, ini sekarang Ibu yang tanya deh. Oke, bagaimana sih perasaan adik-adik mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini? Senang. Sangat senang. Sangat senang, terima kasih. Adik-adik yang lain? Adik-adik yang lain gimana? Senang juga. Kenapa senang? Senangnya karena apa? Orang tadi diem-diem bayo. Karena bisa mengetahui, gitulah. Ya, bisa mengetahui itulah itu apa? Yo, bisa mengetahui. Bisa mengetahui tadi yang belum tahu jalur masuk sekolah, jadi tahu gitu ya. Oke, karena ini udah tadi ya, udah selesai ya, udah terima kasih. Tapi sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu sudah kirim link evaluasi di room chat. Silakan adik-adik isi terlebih dahulu. Sembari jika ada pertanyaan, tidak ada?
Ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada? Halo, di Akta baru masuk ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Jadi, untuk persiapan adik-adik yang mau lanjut studi yang lebih tinggi, baik SMA atau SMK atau MAK. Nah, untuk itu, adik-adik perlu mempersiapkan rencananya itu mau seperti apa, biar nanti pas udah lulus, aduh bingung aku mau masuk SMA di mana, mau lewat jalur apa, kayak gitu. Jadi harus direncanakan dari sekarang. Misalkan mau masuk jalur prestasi, misalkan ya, kalau mau masuk jalur prestasi berarti ya harus ini belajarnya harus ditingkatkan lagi gitu. Kalau mau masuk jalur afirmasi itu berarti harus memenuhi syarat-syarat yang tadi gitu, punya kartu apa tadi. Nah, gitu. Jadi biar tidak sia-sia nanti dan adik-adik juga nggak bingung nanti mau, aduh habis SMP mau kemana gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Bisa. Oke. Baik. Karena gak ada yang ditanyakan ya? Sudah ya? Ibu juga sudah capek bicara sendiri, adik-adiknya nggak mau ngomong dari tadi. Nah, mungkin Pak Pri ada yang ingin disampaikan, Bapak silahkan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bimbingan kelompok ini sebenarnya sangat mengasihkan. Tapi tadi Mbak Dewi sudah bilang, yang didominasi Bu Dwi sendiri. Kadang benar bimbingan kelompok itu yang bicara anak-anak semuanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kalian rencanakan. Waktu tadi kan strategi masuk sekolah yang kalian inginkan, contohnya. Sebenarnya kan ya anak-anak yang bicara, bukan Bu Dwi terus. Ya. Okay. Berarti kan seperti Bu Dwi ini seperti ngulang di apa tuh klasikal ya, seperti di hadapan kelas. Nah, saya harap seperti itu. Ya, ini sudah bagus. Sebenarnya anak-anak untuk saling aktif sebenarnya. Nah, tapi anak-anak sendiri tidak apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian cita-citakan tidak kalian utarakan. Nah, cuma kalian itu saya lihat cuma mendengarkan aja. Bu Dwi masih takut-takut, Pak. Ya, lain kali kalau bimbingan kelompok apa yang kalian unek-unek, apa yang kalian mempunyai gagasan ya kalian diutarakan, nanti dirembuk dengan teman-teman lah. Bu Dwi tinggal menyimpulkan, gitu loh. Dari Pak Pri seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, seperti itu adik-adik. Tadi Ibu tanya pada diem-diem ya, Ibu jadinya pusing deh ngomong sendiri gitu ya. Nanti lain kali kalau bimbingan kelompok lagi sama Ibu. Harapkan nanti adik-adik bisa aktif ya. Sudah diisi link evaluasinya? Sudah. Oke, terima kasih karena sudah diisi. Ini juga waktunya sudah selesai ya. Tadi karena kita mengawali kegiatan dengan doa, berarti kita mengakhirinya dengan doa lagi. Silahkan Bila untuk memimpin doanya lagi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Bapak ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, tidak ada Mbak. Ya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Ibu akhiri untuk kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Untuk bimbingan kelompok yang kedua mungkin nanti kita bahas di WhatsApp group ya adik-adik. Ibu akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu end meeting ya untuk semuanya saja ya. Terima kasih. Dadah.
Monggo Bapak.